Om Swastiastu. Pada video kali ini kita akan belajar tentang termokimia, khususnya konsep perubahan entalpi pada tekanan tetap. Pernahkah kalian memikirkan mengapa badan kita terasa hangat ketika kita berada di sekitar pembakaran? Atau pernahkah kalian juga memikirkan mana yang lebih efisien, memasak menggunakan kayu bakar, ataukah menggunakan kompor minyak tanah, atau menggunakan gas LPG? Pemahaman kalian akan termokimia sangat membantu untuk menjelaskan semua itu. Apa itu termokimia? Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan reaksi kimia dengan energi panas atau kalor. Energi, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Yang lebih banyak berhubungan dengan pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan perubahan wujud zat. Untuk mempelajari perubahan kalor dari suatu proses, perlu dikaji beberapa hal yang berhubungan dengan: 1. Energi apa saja yang dimiliki oleh suatu zat. 2. Bagaimana energi tersebut berubah. 3. Bagaimana mengukur perubahan energi tersebut. Dan 4. Bagaimana pula hubungannya dengan struktur zat tersebut. Video kali ini akan membahas khusus tentang konsep perubahan entalpi pada tekanan tetap. Dalam termokimia, ada dua hal yang perlu diperhatikan menyangkut perpindahan energi, yaitu 1. Sistem, dan yang kedua adalah lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian di dalam mempelajari perubahan energi. Sedangkan hal-hal yang di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem disebut dengan lingkungan. Kalau menurut Anda, reaksi antara karbit dengan air di dalam sebuah wadah, mana yang merupakan sistem dan mana yang merupakan lingkungan? Bagus, sistem adalah karbit yang bercampur dengan air, sedangkan lingkungannya adalah wadah serta udara yang ada di sekitarnya. Sekarang silakan tentukan mana sistem dan mana lingkungan pada proses berikut. 1. Memasak dengan kayu bakar, memasak dengan kompor minyak tanah, atau yang ketiga, memasak dengan kompor LPG. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Apa yang menurut Anda membedakan ketiganya? Pada sistem terbuka, memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antar lingkungan dan sistem. Sistem tertutup adalah sistem di mana antara sistem dan lingkungan dapat terjadi perpindahan kalor, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Sedangkan sistem tertutup adalah suatu sistem di mana antara sistem dan lingkungan tidak dimungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi. Jika suatu sistem mengalami perubahan dan dalam perubahan tersebut terjadi penyerapan kalor, sebagian energi yang diserap digunakan untuk melakukan kerja atau disimbolkan dengan W. Misal, pada proses pemuaian gas, kerja yang dilakukan melawan tekanan udara dari luar atau dari lingkungan. Sebagian lain digunakan untuk gerakan-gerakan atom atau molekul-molekul zat tersebut. Bagian energi yang disimpan ini disebut dengan energi dalam. Energi dalam adalah total energi kinetik dan energi potensial yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi, secara matematika, persamaan energi dalam itu kita rumuskan menjadi U sama dengan EK ditambah EP. EK itu adalah energi kinetik dan EP adalah energi potensial. Besarnya energi kinetik dan energi potensial sebuah sistem tidak dapat diukur, sehingga besar energi dalam sistem tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan adalah besarnya perubahan energi dalam tersebut. Kalau kita ibaratkan
Anda diminta untuk menebak berapa jumlah uang yang dimiliki orang tersebut. Kita tidak akan bisa menentukan. Yang bisa kita tentukan adalah ketika orang itu melakukan transaksi, ketika dia melakukan pembayaran, berapa uang yang dikeluarkan. Di situ kita tahu berapa perubahan uang yang ada di dalamnya. Sehingga inilah hampir mirip seperti inilah konsep tentang energi dalam tersebut. Bagaimana mengukur perubahan energi dalam? Perubahan energi dalam dapat diukur dengan mengukur kalor atau Ki dan kerja yang timbul jika suatu sistem bereaksi. Karena itu perubahan energi dalam dapat dirumuskan menjadi U sama dengan Ki ditambah W. Dengan ketentuan 1. Jika sistem menyerap kalor, Ki bernilai positif. 2. Jika sistem mengeluarkan kalor, Ki bernilai negatif. Jika sistem melakukan kerja, maka W bernilai negatif. Sedangkan jika sistem dikenai kerja oleh lingkungan, maka W bernilai positif. Jadi pada proses penguaian gas, Ki bernilai positif sebab sistem menerima kalor, dan kerja atau W bernilai negatif. Jadi menurut Anda bagaimana rumus delta U-nya? Benar, U sama dengan Ki min W. Besarnya kalor dapat diukur dari perubahan suhu dan kapasitas kalor sistem tersebut, atau kalau kita rumuskan menjadi Ki sama dengan C kali delta T. Sedangkan kerja merupakan perkalian antara tekanan dan perubahan volume. Jadi W sama dengan P kali delta V. Sepotong logam magnesium direaksikan dengan asam klorida pada sistem terbuka. Pada reaksi tersebut, sistem akan melepaskan kalor sebesar 200 kJ dan menghasilkan gas hidrogen. Terbentuknya gas ini mengakibatkan perubahan volume. Sistem juga mengeluarkan kerja sebanyak 50 kJ. Perubahan energi dalam atau delta U dalam proses tersebut adalah pada umumnya reaksi kimia berlangsung pada tekanan tetap atau dalam sistem terbuka. Ini artinya tekanan sistem sama dengan tekanan udara luar, dan sistem melakukan kerja karena sistem terbuka dan menghasilkan gas, maka berlaku U sama dengan Ki ditambah W sama dengan Ki, itu di situ ada subskrip P dikurangi P kali V. Jadi kalau kita pertukarkan persamaan matematikanya, kalor pada tekanan tetap itu nilainya sama dengan U ditambah V. Kalor sebenarnya bukan fungsi keadaan, sehingga nilai kalor akan selalu positif. Tetapi kalau dilihat dari persamaannya, Ki pada tekanan tetap sama dengan U ditambah P kali V. Terlihat perubahan kalor pada tekanan tetap merupakan hasil dari perubahan energi dalam atau delta H, tekanan atau P dan volume atau V, yang kesemuanya merupakan fungsi keadaan, di mana nilai U ditambah P kali V hanya tergantung pada tekanan awal dan akhir sistem. Dengan demikian, perubahan kalor pada tekanan tetap merupakan fungsi keadaan, dan inilah disebut dengan istilah entalpi yang dilambangkan dengan H yang berasal dari kata He. Bahan entalpi atau delta H sama dengan kalor pada tekanan tetap. Entalpi merupakan fungsi keadaan. Oleh karena itu, nilai perubahan entalpi tergantung pada keadaan awal dan akhir saja, dan tidak bergantung pada bagaimana proses perubahan itu terjadi atau jalannya reaksi. Delta H sama dengan H akhir dikurangi H awal. Nah, sekarang kembali pada konsep di awal tadi. Sekarang bisakah kalian menghitung besarnya perubahan entalpi pada pembakaran dengan kayu bakar, atau dengan minyak tanah, atau dengan gas LPG? Tentukan mana yang menurut Anda lebih efisien dari ketiga tersebut. Semoga penjelasan tadi mampu menjelaskan semua itu. Sampai ketemu pada video berikutnya. Salam.